Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang lagi kembali di podcast IKMSB episode ke-7 dengan tema sharing pengalaman selama menjabat sebagai Ketua Umum di IKMSB Malang. Bersama saya Mardatila, mahasiswa pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang selaku host pada hari ini. Nah teman-teman, kita di sini akan bersama kakak-kakak ganteng ini yang ada di samping saya. Halo Kak Takbir, halo Kak Bayu. Halo. Bagaimana kabarnya nih Kak di tengah-tengah cuaca Malang yang tidak mendukung? Alhamdulillah, syukur kabar baik. Ya sama sih kabar baik, tapi tentunya di tengah kan ini kan mau lebaran nih, berarti kita ada suasana rindu sama kampung halaman, tapi alhamdulillahnya IKMSB hadir itu untuk menutupi rasa rindu itu. Jadi keluarga kedua di Malang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita harus tetap baik-baik saja. Itu. Alhamdulillah. Nah Kak, sebelum kita memulai kegiatan sharing pengalaman kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu nih Kak. Bisa dari Kak Takbir dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Takbir Ahmad selaku narasumber pada hari ini. Temanya apa tadi? Sharing pengalaman selama menjabat sebagai Ketua Umum di IKMSB Malang. Jadi perkenalkan, saya Ketua Umum periode 2022-2023. Jadi 1 tahun yang lalu. Nah, kebetulan saya di Malang itu kuliah di UIN, ambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal tunggu wisuda. Mudah-mudahan bisa disegerakan. Amin. Amin, amin, amin. Ingat ya guys, namanya adalah Kak Takbir. Mungkin teman-teman yang ada di Sulawesi ataupun ada di Malang, kalau ketemu Kak Takbir bisa langsung sapa aja. Bener nggak Kak Takbir? Bisa. Oke. Nah, kita lanjut ke Kak Bayu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Segara. Saya asalnya dari Sulawesi Barat pastinya, dan dari Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa itu ya tempat yang dingin, sama seperti di Malang. Kebetulan teman-teman sekarang ini mempercayakan saya sebagai Ketua Umum IKMSB Malang periode 2023-2024. Itu setelahnya Ketum Takbir. Nah, saya kuliah di Malang ini di Unitri, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, jurusan pertanian, lebih tepatnya itu di jurusan agribisnis. Kira begitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Para ketum ini yang pernah menjabat, bahkan yang sampai sekarang masih menjabat. Nah, Kak, untuk pertanyaan pertama nih ya, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Oke. Menurut Kakak, apa sih IKMSB itu? Dan sepenting apa sih IKMSB itu untuk menurut Kakak sendiri? Jadi siapa? Siapa dulu nih? Bisa dari Kak Takbir dulu nih. Sebentar saya bakar rokok dulu. Ya, silakan Biar Kak. lebih Kalau afdol. mau Oke. diminum juga boleh. Dan ini kan bawaannya santai kan? Iya, Diskusi, santai-santai. Ambil sharing tentang IKMSB. Iya. Jadi kalau menurut saya sebelum itu teman-teman harus paham dulu organisasi daerah itu apa. Sebelum kita membahas IKMSB. Nah, menurut saya dan sepengetahuan saya, organisasi daerah itu salah satu perkumpulan mahasiswa dari daerah yang sama. Fungsinya apa? Di sini fungsinya organisasi daerah itu bagaimana organisasi daerah bisa menjadi keluarga bagi teman-teman perantau. Itu fungsi pokoknya. Dan IKMSB hadir hari ini, alhamdulillah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena kalau kita flashback 4 tahun yang lalu kan saya masuk di sini 2019. Alhamdulillah pas saya mahasiswa baru di sini ada beberapa senior mantan pengurus demisioner pengurus kemarin. Itu apa ya? Sangat menghargai mahasiswa baru. Jadi saya kemarin pas datang di sini dijemput, difasilitasi, dicarikan, kan kemarin kan belum ada asrama. Jadi kita sampai di Malang itu dicarikan kos, terus difasilitasi transportasi,
Dan kita dari Sulawesi Barat itu bukan dari satu kabupaten yang berangkat, tapi ada beberapa kabupaten yang ikut berangkat. Nah, di situ positifnya di situ kita sebagai mahasiswa Sulawesi Barat yang kuliah di Malang itu kan merasa aman karena kita punya keluarga di Malang. Jadi organisasi daerah itu hadir untuk melindungi dan merangkul teman-teman mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di Malang. Dan menurut saya kalau IKMSB sebagai Sepenting apa? sepenting apa? IKMSB itu sangat penting karena dia adalah simbol Sulawesi Barat yang ada di Malang. Jadi kalau tidak ada IKMSB, Sulawesi Barat tidak ada di Malang. Jadi bahaya jadinya. Kita sebagai mahasiswa Sulawesi Barat tidak tahu mau lari kemana. Dan alhamdulillahnya IKMSB hadir untuk tempat kita pulang gitu. Dan yang kedua, apa tadi? Yang kedua, IKMSB itu seperti apa? IKMSB itu, kalau kita mau mengatakan IKMSB itu seperti apa tuh sebenarnya cakupannya luas. Karena di IKMSB itu banyak hal-hal yang kita dapatkan. Pertama, kita mendapatkan rasa kenyamanan karena ada keluarga yang secara kalau kita semisal secara geografis kan kita jauh dari kampung halaman. Di sini kita merasa nyaman karena ada keluarga. Yang kedua, di sini kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan baik. Tapi di satu sisi yang teman-teman harus pahami, kan biasanya kalau semisal contoh kasus kan ada juga teman-teman mahasiswa yang datang ke kota pendidikan tapi belum mengenal sama sekali ada tidak sedaerah saya yang di situ kan kadang bingung juga, saya mau lari kemana apa segala macam. Tapi kalau kita dari Sulawesi Barat kan enak, ternyata ada ini. Terus senior-senior di KMSB itu juga kasih support. Jadi kalau di KMSB itu kita harus keluar, relasi kita harus banyak. Semisal Mardatilla ada di Malang, Mardatilla harus tahu suasananya Malang bagaimana, Mardatilla harus tahu organisasi apa yang mau dimasukin, dan senior itu support, senior sangat bantu itu. Yang penting teman-teman tetap ingat bahwasanya ada IKMSB Malang yang membutuhkan saya. Begitu, jadi hal apapun yang teman-teman dapat di luar harus dibawa ke IKMSB Malang. Begitu. Biar IKMSB nanti lebih berwarna dengan fungsinya teman-teman yang dari luar masuk ke dalam, jangan dari dalam keluar, tapi dari luar masuk ke dalam. Oke, terima kasih Kak Takbir. Dan sekarang kita ke Kak Bayu. Bagaimana Kak? Menurut Kakak itu IKMSB itu seperti apa dan sepenting apa itu IKMSB? Oke, IKMSB ya. Nah, seperti yang dikatakan sama Mantun Takbir kemarin tadi itu, IKMSB itu ya sangat penting ya. Sangat penting karena IKMSB itu sebagai wajahnya Sulawesi Barat itu di Malang. Karena siapa lagi kalau bukan kita, orang dari Sulawesi Barat yang mau memperkenalkan entah itu budaya, entah itu kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di Sulawesi Barat. Siapa lagi yang memperkenalkan ke masyarakat yang ada di Malang. Karena mungkin ada banyak orang yang di Malang yang belum pernah ke Sulawesi Barat, tapi ingin tahu bagaimana, apa aja yang di Sulawesi Barat, apa saja yang ada di Sulawesi Barat. Nah, itulah salah satu fungsinya dari IKMSB Malang. Nah, kemudian IKMSB Malang juga sangat penting buat mahasiswa karena IKMSB itu ya rumah keduanya kita di Malang terutama ya, karena keluarga terdekat kita itu di Malang ya IKMSB, apalagi mahasiswa yang asalnya dari Sulawesi Barat. Karena yang dibilang sama Ketum Takbir tadi itu kita jauh dari keluarga, makanya ya kalau tidak ada IKMSB kita mau pakai bahasa daerah, mau pakai logat Sulawesi itu bagaimana? Sedangkan bahasa kita di Sulawesi dengan bahasanya orang di Jawa itu berbeda. Ya karena ya tidak mungkin lah kita mau logat-logat terus toh. Iya, betul. Tidak mungkin, karena pasti rindu lah juga kalau mau berbahasa Sulawesi, berbahasa daerah. Dan di IKMSB itu ya hampir dari setiap kabupaten itu sudah ada. Pokoknya dari Pasangkayu, dari Mamuju, Mamasa, Polewali, Majene dan segala macam itu ya di IKMSB sudah ada. Jadi teman-teman kalau semisal
rindu mau pakai bahasa daerahnya, silakan datang ke IKMSB Malang. Welcome sekali. Welcome sekali ya. Dan kemarin itu saya sedikit cerita juga. Waktu saya ke Malang, saya betul-betul tumtak betul sekali itu. Iya. Saya sendiri saya belum pernah keluar dari Sulawesi, saya belum pernah naik pesawat segala macam. Sampai ke Malang buta sebuta-butanya karena saya tidak kenalan di Malang. Dan tiba-tiba kebetulan ada senior dari KMSB, kebetulan juga saya satu kampus, satu jurusan. Iya. Dan saya dipertemukan sama Kakanda. Saya sebut saya Kakanda Irwan. Iya. Sepunya KMSB. Dia yang menemukan saya, dia yang merangkul saya ke KMSB, dan ya betul-betul saya di KMSB difasilitasi, entah itu dari kenyamanan segala macam. Pokoknya ya di KMSB itu membuat nyaman karena ya capek lah kita kalau mau bergaul sama orang-orang luar terus, orang-orang yang bahasa kita berbeda. Pokoknya IKMSB itu sangat penting menurut saya. Pikir seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Pantas saja mereka berdua ini pernah menjabat sebagai ketua umum di KMSB Malang. Nah, Kak, waktu Kakak terpilih sebagai ketua umum di IKMSB Malang, hal pertama kali apa yang terbenak di pikiran Kakak? Dan apakah Kakak merasa senang karena telah diberikan amanah atas kepercayaan yang diberikan, atau justru malah Kakak pasrah gitu aja nih, Kak? Mulai dari Kak Takbir dulu. Oke, jadi kalau misal masalah terpilihnya itu kan sebenarnya itu kalau kita mau gali lagi jauh ke belakang itu sebenarnya tugas sebagai ketua umum itu kan sebenarnya berat. Dan kalau kita mau pilih jangan saya. Iya, betul. Saya takut. Ibaratnya kan kalau sebagai ketua itu yang kita khawatirkan jika semisal apa yang kita ucapkan itu tidak direalisasikan, nah itu yang bahaya. Dan pas yang pertama saya lakukan pas saya terpilih diamanahkan sama teman-teman itu, yang pertama saya itu kan mengucap dalam hati, waduh berat. Tapi tidak ada yang namanya apa tadi yang tidak ada dalam hati saya, tidak ada itu bahasa pasrah itu tidak ada. Pasrah itu tidak ada, kan ini kan sudah diatur, berarti kita diamanahi, berarti kita dipercayakan. Jadi yang pertama saya pikirkan itu bagaimana caranya apa yang saya niatkan ini bisa diselesaikan, apa yang saya mulai bisa saya selesaikan dengan baik. Itu yang hal utama yang saya pikirkan pada saat itu. Dan yang kedua, kenapa saya tekankan bahwasanya sebagai ketua umum itu yang dijaga itu konsistennya. Kita harus konsisten dari awal sampai akhir, karena ya kita tahu bersama bahwasanya menjabat sebagai ketua itu atau seorang pemimpin itu bukan cuma di dunia yang kita diadili, tapi di akhirat juga kita diadili, diminta pertanggungjawaban sampai di mana ketika kamu menjabat apa program-programmu kan. Kalau semisal di KMSB kita ada 5 bidang kan, 5 bidang. Dalam salah satu bidang itu ada yang tidak jalan, kan bahaya. Kita pertama mungkin dari ketua bidang kan ada musyawarah besar itu. Kita dituntut untuk melaporkan pertanggungjawaban kita. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak selesai, kan kita itu dituntut sama teman-teman di KMSB, kenapa bisa program ini tidak jalan. Ya kan harus teman-teman ketahui bersama bahwasanya kita itu mahasiswa kan banyak kesibukan, organisasi di luar ada, mungkin beberapa teman-teman ada organisasi luar selain di KMSB. Mungkin kan kita bingung bagi waktunya bagaimana. Jadi ketika teman-teman terpilih jadi ketua umum itu pasti bingung, pusing. Apa yang mau saya lakukan ini? Entah saya selesaikan A dulu atau B dulu. Begitu. Tapi pada intinya ketika kita diamanahi, bagaimanapun caranya, semua pekerjaan yang menyangkut pribadi dan lembaga itu harus selesai semua. Tidak ada namanya
lembaga dulu deh, karena menjabat Kak jadi lembaga terus kampus tak dilupakan toh Iya, kan. betul. Sebenarnya itu tidak baik, makanya ada beberapa yang judge bahwasanya organisasi itu kan biasanya orang tua itu bilang, jangan masuk organisasi karena tidak baik, nanti tidak fokus di kuliahmu toh. Iya, betul. Kan biasanya itu kembali pada diri seseorang Iya. kembali. Jadi kalau semisal kamu berani memulai, kamu harus berani menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin. Nah itu. Dan yang kedua, apa namanya, rasa kepemimpinan itu sebenarnya akan berkelanjutan di masa kepengurusan. Jadi saya merasa ketika saya diamanai sebagai ketua umum itu di pertengahan jalan, saya merasa bangga karena saya dikasih wadah untuk memimpin sebuah organisasi. Padahal itu jadi pemimpin tuh, waduh, Aduh, sangat berat susah ya, sekali. Kak. Berat. Ketum Bayu mungkin sudah merasakan ya. Ada belum masalah internal, masalah eksternal. Jadi kita harus tetap ada, tetap merangkul anak-anak ini dengan situasi apapun. Iya. Tidak boleh kemana-mana kalau semisal ini barang-barang belum selesai. Nah, itu kalau pas saya jadi ketua umum itu yang paling pertama saya pikirkan, pokok apa yang saya mulai harus saya selesaikan. Iya. Oke, terima kasih Kak Takbir. Kita mulai lagi ke Kak Bayu. Gimana Kak Bayu? Pas terpilih ya, Iya. pilih jadi ketua umum, ya tentunya saya sangat bukan pasrah ya, Iya. karena tidak mungkin kita pasrah, Betul. karena ya tanggung jawab yang sudah diamanahkan ke kita itu ya sebenarnya ya sama yang dibilang tadi, itu bukan tanggung jawab yang kecil. Ini sangat besar dan sangat berat. Tapi ya tidak mungkin kita mau pasrah dengan keadaan, tidak mungkin kita mau jalan lurus saja, ya haruslah ada mendaki-mendakinya. Jadi pas saya terpilih itu ya kebetulan kemarin itu, saya cerita sedikit, saya baru sekitar semingguan, 1 minggu lepas dari head leadernya atau ketuanya volunteer Gun Malang. Dan saya, waduh, saya baru lepas dari ketua, jadi ketua lagi. Ya pastilah capek, ada capeknya, tetapi ya tidak mungkin kita mau lepas tangan dengan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh teman-teman, karena tanggung jawab itu ya dipercayakan ke kita karena ya mungkin orang sudah percaya sama kita bahwa ya mungkin saya pribadi saya cocok untuk menjadi kepalanya dari KMSBD sepanjang 1 periode itu. Jadi ya tidak mungkin ada mau kata-kata dibilang pasrah, mau pokoknya dibiarkan saja. Intinya ya tetap menjalankan program, tetap diusahakan semaksimal mungkin. Entah itu di perjalanan tiba-tiba ada kendala-kendala, itu sudah pasti, karena tidak mungkin satu kepengurusan itu akan berjalan lurus, akan lancar-lancar saja. Tetap ada masalah, karena ya mungkin dari masalah-masalah itu kita bisa didewasakan, apalagi contohnya seperti ketua umum kan disitulah mungkin diuji dia bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini dulu baru itu dulu. Karena ya Kak, kebetulan saya juga terpilih itu di semester akhir. Iya. Dan sangat berat karena sampai sekarang saya masih menjabat, dan kebetulan sekarang saya juga masih penelitian. Iya. Saya di penghujung pendidikan, jadi ya bagus-bagus lah atur waktu, karena ya tidak mungkin juga saya mau berleha-leha dengan alasan saya masih jadi ketua umum, tidak mungkin, karena karena ya tanggung jawab juga. Saya datang ke Malang untuk berpendidikan, berkuliah, dan itu harus saya selesaikan. Dan tanggung jawab saya yang jadi dipercayakan ke teman-teman untuk jadi ketua umum harus saya selesaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak. Kan tadi kita sudah dengar ya teman-teman bahwa tanggung jawab seorang ketua umum itu sangat berat. Nah, apa sih suka duka Kakak selama menjabat sebagai ketua umum di KMSB Malang ini? Mulai dari Kak Takbir lagi nih. Masa saya lagi? Ya udah gantian kalau gitu ya. Biar ini kan Oke, boleh Kak Bayu. Suka duka ya? Iya. Suka duka pasti harus ada. Ada sukanya, harus ada dukanya. Tapi di yang dukanya itu diminimalisir, sebisa mungkin diminimalisir, karena jangan sampai organisasi seperti organisasi daerah tuh jadi tempat untuk berkeluh kesah dan segala macam. Biarkanlah organisasi daerah itu tempatnya kita untuk bersenang-senang, untuk kembali
setelah mumet di kampus, di organisasi di luar, kita di KMSB ya, kita datang bersenang-senang karena esensi dari organisasi daerah sendiri itu ya tempat kita untuk kembali, tempat kita untuk berkumpul-kumpul, bersenang-senang segala macam. Untuk kalau di masa kepengurusan saya ini ya tentu ada suka, banyak sekali sukanya. Entah itu pergi jalan-jalan sama anak-anak, entah itu berkegiatan bersama-sama. Dan kegiatan terakhir ini yang mungkin dibilang puncaknya dari 3 kepengurusan kemarin itu di Pameran Budaya, dan kita tahun ini laksanakan juga yaitu Mesakada Fair. Itulah mungkin ya, dan awalnya itu saya merasa dari pas persiapan saya agak merasa aduh, bisa jika berjalan ini, bisa jika jalan ini. Ada keraguan ya, Kak? Ada keraguan di hati. Tapi ternyata wah, sangat wah hasilnya teman-teman semua di KMSB, sangat wah kerja kerasnya teman-teman di KMSB. Jadi ya saya di situ ya, aduh ternyata bisa sih ternyata ini berjalan semua. Walaupun di awal-awal itu ada keraguan, dan kemudian untuk duka-dukanya itu ya mungkin saya juga kemarin ikut sama ketum takbir di kepengurusannya, saya kayaknya lebih banyak di internal. Gimana tuh? Saya lebih banyak di internal, dan ketum takbir ini kayaknya lebih banyak dari eksternal, banyak tekanan dari eksternal. Kalau saya itu ya mungkin tekanan dari internal segala macam. Ya cuma itu sih kalau yang duka-dukanya. Duka-duka yang lain tuh paling ya capek segala macam. Ya itu sudah pasti, karena nggak mungkin kita kalau berorganisasi itu ya pastilah capek. Tapi ya pasti ada bayaran seperti pengalaman-pengalaman di segala macam. Kira-kira seperti itu. Kalau dari Kak Takbir sendiri gimana nih, Kak? Oke, kalau dari saya sendiri hampir sama sebenarnya kan. Setiap organisasi kan setiap orang ada masanya, terus setiap masa ada orangnya. Nah, itu kan biasa istilah-istilah yang dipakai sama teman-teman. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwasanya setiap kepengurusan itu pasti mempunyai suka dan duka. Betul. Tidak ada itu, kalau semisal dalam satu kepengurusan tidak ada dukanya, saya protes. Saya protes, dan mungkin ketum Bayu juga akan protes. Karena memang itu kan kita di situ diuji bagaimana caranya kita bisa selesaikan ini masalah. Ibarat roda kan, barang-barang ini berputar. Betul. Jadi kalau semisal, tapi kan kita kadang berpikir, kok saya di atas saja tidak berputar rodanya. Berarti kita harus refleksi diri. Kalau semisal roda tidak berputar, ibaratnya kan kita harus larikan ke bengkel karena ada yang rusak. Jadi itu kan istilahnya kita harus refleksi kira-kira apa yang salah biar ini tetap berjalan sesuai fungsi dari organisasi daerah itu sendiri. Ya seperti contoh KMSB. Akhirnya kalau saya melihat selama di KMSB itu, alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari pengalaman eksternal dan internal. Contoh eksternal, kita dapat silaturahmi dengan organisasi daerah yang lain, terus kita dapat silaturahmi dengan pejabat daerah, dan kemudian kita banyak ilmu yang didapat di situ. Akhirnya hal-hal yang dilakukan itu di KMSB itu tidak ada yang sia-sia. Menurut saya tidak ada yang sia-sia, karena selama perjalanan saya, jadi itu yang saya harus sampaikan ke teman-teman. Ketika kita kerja ikhlas, kita akan dibantu itu semaksimal mungkin, kita akan dibantu. Entah itu melalui apa, kan rezeki tidak tahu ini kita datang dari mana kan biasanya. Jadi ketika teman-teman kerja ikhlas, akan datang bantuan sana, bantuan sini. Kalau semisal itu masalah pribadi. Yang kedua, kalau semisal kita mau tahu dukanya di KMSB itu, ya sama seperti yang dikatakan Bayu. Istilahnya kan sebenarnya kalau suka dan duka itu dalam organisasi seharusnya lebih banyak sukanya, kan? Tapi kan kita tidak boleh juga bilang, saya tidak mau ada dukanya dalam satu keputusan. Pasti ada wajib hukumnya. Makanya saya tadi bilang kalau semisal ada pengurus yang tidak ada dukanya, kan kita harus protes. Ini lancar, ini tidak sesuai dengan ini kan, karena organisasi itu kan tetap harus ada masalah di dalamnya. Dan kalau semisal saya melihat sebenarnya dukanya apa ya, kalau duka-duka masalah kelembagaan sebenarnya tidak terlalu ini, tapi duka-dukanya yang biasa yang datang itu karena ada ikatan keluarga. Itu yang biasa saya kasihan teman-teman yang kalau semisal kita flashback,
senior-senior beberapa tahun belakangan kan alhamdulillah sekarang IKMSB itu jalan 9 tahun ya, 9. mau ke tahun yang ke-10. Kalau kita dengar cerita-ceritanya senior-senior yang kemarin, kasihan kita kalau mau dengar ceritanya. Yeah. Dia datang ke Malang itu tidak ada sama sekali, Kenalan. terus tidak ada kenalan, terus setengah mati juga cari mahasiswa Sulawesi Barat siapa kira-kira yang mau diajak lagi toh. Iya betul. Nah, kalau di Sulawesi Barat itu ada Pasangkayu, ada Pasangkayu, Mamuju, Majene, Pulau Limandar, Mamasa. apa satu? Mamuju Tengah. Mateng, Mamuju Tengah. Nah, itu kan banyak itu. Jadi kan otomatis untuk untuk awal mencari teman-teman sedaerah itu kan susah. Iya. Karena tidak ada koneksi. Jadi akhirnya senior-senior kemarin itu pusing sana siapa ya ini, kita mau bentuk organisasi daerah tapi kita tidak tahu langkahnya dari mana. Akhirnya ada beberapa senior yang berjuang untuk bagaimana caranya Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat itu hadir di Malang. Akhirnya yang ini sepengetahuan saya, akhirnya ada beberapa senior yang merelakan mencari data di kampus-kampus, cari data di kampus-kampus siapa mahasiswa Sulbar yang kuliah di kampus A misal. Jadi dari situ alhamdulillah adalah informasi yang didapat, terus mulailah muncul berdatangan teman-teman dari Sulawesi Barat, datang satu-satu dari kampus ini, kampus itu. Nah itu kalau kita mau lihat pengalaman senior-senior kemarin itu, waduh, kalau dia mau flashback mungkin, saya ternyata sekarang anak-anak di KMSB itu enak karena datang di Malang, ada temannya tau. Iya. Kalau dulu, harus cari apa segala macam. Dan duka saya sekarang itu lebih ke ikatan itu. Kalau semisal kita bayangkan, kalau semisal tapi ini kan amit-amit. Iya. Kalau semisal IKMSB itu sudah tidak ada di Malang, teman-teman mau lari kemana? Nah, kan tidak ada lagi perkumpulan, tidak ada lagi bahasa di mana ki. Iya, betul. Ayo ke serang jalan-jalan kan sudah tidak ada lagi bahasa yang seperti itu. Kalau semisal amit-amit Tidak di ada. Malang itu ini, tapi kan mudah-mudahan harus tetap dan wajib hukumnya harus tetap berjalan. Nah, itu dukanya lebih ke ke ikatan keluarga itu. Kita pokoknya kita pastikan teman-teman yang calon mahasiswa baru yang nantinya lulus di PTN di Malang itu tidak lagi merasakan yang namanya saya tidak punya keluarga di Malang. Iya. Tapi sebisa mungkin IKMSB hadir itu menyambut teman-teman dari Sulawesi Barat. Ayo datang, keluargaku datang sini. Kita sama-sama jadikan biar enak, ada ikatan di situ. Mungkin itu kalau dari saya. Oke teman-teman, itulah podcast kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Takbir dan Kak Bayu telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Nah, teman-teman, tetap pantengin terus ya akun IKMSB dan tetap melihat episode selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau jarkoman dulu nih Kak. Boleh nggak? Boleh ya. Oke, IKMSB Malang, solid berbudaya.